Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menemani kalian semua. Sekaligus sudah nemenin jadi narator, jadi host juga, kebanggaan Sobat Kanu. Yeah. Dan back again with your host. Seperti biasa, ini konten yang harusnya naik di hari Senin atau enggak Selasa ya. Paling telat Selasa sih. Dan gue sekarang sedang bersama salah satu followers gue sih sebenarnya. Dan ini orang nih jauh-jauh cuy, dari Bandung ke Jakarta ngapain sih? Dan sekarang berada di kosan gua. Langsung saja kita shout out. Hai. Halo. Gimana ya followersnya Sobat Nganu nih? Aduh. Kenapa ya? Awalnya gua nge-follow Overheard ini tuh kayak seru banget. Kayaknya ini relate banget sama kehidupan nyata kali ya. Dan gue kepo kayak ini yang buat siapa sebenarnya. Dan sekarang lo udah berada di depan langsung ya. Terus gue ya udahlah, lo sekarang sudah you know me. Iya betul. Tapi so far bentar dulu, gue perkenalkan dulu nih. Namanya siapa sih? Mau nama asli, nama panggung atau nama gimana? Oh, nama KTP. Nama KTP-nya Lareza. Dipanggilnya? Lala. Oke, gue manggil apa? Kakak, Anti. Onti, oke, Onti Lala. Enggak, Lala aja kali. Oke ya. Lala dari Bandung, asli Bandung. Enggak sih, gue tuh aslinya sebenarnya Solo. Tapi karena orang tua gue base-nya sudah lama tinggal di Bandung, jadi gue udah lama di Bandung juga gitu. Berarti nanti kalau misalkan gue ke Bandung ya, tampung gue. Boleh, mau ditampung di mana? Di kamar gue langsung. Anjing nih admin nih, dapat aja bridgingnya ya. Waduh. Tapi kalau mau ngomong Bandung ya, Oke, kenapa? Itu salah satu kota favorit gue juga sih. Kenapa lo suka Bandung? Gue nggak tahu ya, vibesnya aja dari cewek-ceweknya mungkin cantik ya. Gue karena belum lama, udah lama juga sih. Gue ngopi nih, terus ada cewek tiba-tiba datang nih, cocok gitu. Dia nanya ke gue, nuhun gitu kan, anjing halus banget suaranya coy gitu kayak. Gue ngerasa kayak anjing sopan banget nih orang. Cuma perkara nanyain korek doang. Oke. Terus gue kayak, oh anjing nih, kayak cewek Bandung oke juga ya. Ya gimana dong, Bandung udah perodakan cewek yang kayaknya orang udah tahu semua kali ya. Oke punya gitu. Iya sih, dan gue ngerasa kayak oh man gitu nih, kalau misalkan emang gue positive vibes dan gue ketemu orang-orang yang baik ataupun lingkungan yang oke, mungkin mereka tuh akan welcome dan baik banget sih orangnya, gue yakin ya. Maksudnya kayak lo ramah dan halus banget gitu loh. Betul banget. Tapi BTW ya, pekerjaan lo apa sih? Pekerjaan gue nyenengin kucing-kucingnya gue. Oh enggak dong ya. Maksudnya ada Anggora, Persia. Iya, ada Anggora, ada Persia, enggak. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya pekerjaannya di bidang hukum kebetulan. Oh, jadi apa? Jadi dulu masih junior associate. Karena kan Otmas kayak gue masih muda ya. Gua dan lo sekarang? Gue sekarang juga masih jadi lawyer muda juga sebenarnya. Oh, a lawyer. Betul. Halo Pak Hotman. Siapa kelak ya, gue nggak tahu sih. Siapa tuh Hotman paling bisa ngobrol sama gue kan. Betul. Amin aja dulu ya kan, kita nggak tahu nih. Betul. Kan kita nggak ada yang pernah tahu, bener nggak? Iya. Gue aja nggak pernah tahu lo bisa ketemu sama lo sebenarnya. Faktor lah aja sih. Maksudnya gue yakin setiap pertemuan ataupun gue ketemu sama orang atau gue berakhir sama orang gitu ya, pasti ada sebuah hal yang emang sudah rencana Tuhan lah gitu. Kayak yaudah this is your takdir lo gitu untuk ketemu dia, even nggak tahu sekarang gunanya apa, ya bisa jadi teman lo atau ya kan teman banyak nih gitu. Betul. Sama kayak FWB gitu kan ya, salah satu teman. Ada teman apa aja emang?
Teman tuh banyak gitu. Ada yang benefit, ngasih benefit, ada juga yang kayak teman kayak anjing. Ya. Betul. Bener gak? Betul. Bener. Nah sekarang tinggal kita aja menyikapinya, mereka tuh seperti apa. Filternya seperti apa ya. Dan sekarang berarti lo lagi sibuk apa berarti nih ke Jakarta nih? Gue lagi sibuk. Sebenarnya sekarang lagi sibuk beberapa ngerjain kasus juga sih. Oh kasus. Tapi mungkin nggak bisa di share di publikasi juga Oh ya. nggak boleh. Berarti itu apa ya, rahasia klien Ya ya? betul. Sama satu lagi gue juga lagi ngerjain entertain juga sih. Apa nih? Jadi gue sekarang lagi mau syuting iklan gitulah. Iklan apa? Ada lah, kayaknya nggak enak ya kalau disebutin langsung sekarang. Brandnya harus masuk ke gua ya kalau misalkan lo sebutin. Langsung dapet dong nanti lo ya. Gitu Iya, sih sebenarnya. berarti lo ke Jakarta lagi ngurusin kasus dan lo lagi sedang apa ya, mau ada event atau ada syuting, iya. Keren juga lo, sampingnya lo oke juga. Oh harus dong. Hari gini karena memang lo mesti mau perempuan mau laki-laki, menurut gue harus pintar cari uang, bener gak? Ya. Kalau gue sih nggak pintar sih, yang penting beruntung aja kalau gue. Beruntung dapat duit banyak misalkan gitu ya. Iya kan, gue nggak tahu nih ya kan. Yang penting kita ya positive vibes aja tentang suatu hal. Status lo apa sekarang kalau begitu? Single. Oh single. Single. Iya. Single. Sedih banget gak gue single nih, aduh. Kenapa sedih gitu loh? Gue apa? Kenapa? Sebenarnya nggak sedih sih. Nggak ada yang bilang single itu sedih. Tapi kayak kadang sometimes kayak kok gue ngerasa kesepian aja gitu ya. Kayak gue tuh nggak bisa dapet cowok. Atau memang gue nih nggak butuh laki-laki, atau emang gue ya udah nikmatin sekarang aja gitu. Butuhnya peliharaan? Butuhnya yang bisa muasin gue ya. Janjing. Iya, soalnya for sure ya, gue ini orang yang Apa? termasuk seksnya tinggi banget. Tapi gue nggak bisa ganti-ganti. Gue kalau memang sudah pengennya dia ya, lo masih bisa muasin gue. Tipe lo yang kayak gimana sih? Tipe gue itu yang apanya nih maksudnya? Enggak kan, kayak lo bilang kalau misalkan lo tipe kali yang untuk akan tentang kebutuhan biologis tuh itu harus banget tinggi deh. Dan lo pasti punya kriteria kan. Dan lo juga pasti punya apa ya? Ya pengennya sama yang kayak gini nih gitu kasarnya. Nah, fetis lah ya, mirip-mirip lah ya. Oke. Gue tuh cukup aneh sebenarnya. Gue melihat satu laki-laki dari bentuk tangannya mesti bagus. Oke. Kalau bentuk tangannya bagus, udah fix kayak gue suka banget dah. Itu yang pertama. Terus kedua, gue suka cowok dada bidang. Gue gak suka cowok-cowok kurus. Oh oke. Ya emang kurus juga gak enak sih. Tapi ya udah, itu balik lagi ke pandangan lo. Nah betul, itu kan pandangan gue. Gak, maksudnya karena cowok kurus, even gue lagi WOT gitu, kayak dia gak bisa lopang gua. Gitu loh. Terus sama juga kayak gak enak juga kan. Terus udah gitu, gue gak suka cowok les hair ya. Les hair tuh gitu. Gue suka cowok yang kayak tangannya berbulu. Itu stereotipikal lah ya. Terus gue suka juga cowok yang memang mainnya juga udah jago lah ya. Jago apa nih? Ya jago. Intinya bisa saling memberikan feedback yang enak aja sih. Karena yang penting itu adalah saling ya sih. Betul, saling. Enggak kan paling, kalau paling lu nyewa aja gitu. Abis itu gue suka kalau after having sex terus kayak gue suka batuk dipeluk. Cuddle. Ya. Karena kayak lu lebih ngerasa kayak iya gue dicintain. Even itu FWB mungkin ya. Tapi kayak senang aja gak sih kayak after having sex terus dipeluk. Oh parah. Itu emang kacau banget sih. Kayak udah jadi part kewajiban gak sih? Iya, kayak kadang ya kalau misalkan lu marah sama pasangan lu ngewe dulu deh gitu. Kayak selesai di kasur gak sih? Baru gak sih lu punya apa ya? Apa sih kalau misalkan senyawa yang bikin kita senang tuh apa sih? Endorfin bukan? Ini lupa gue. dari huruf S. Coba lu ya itulah intinya. Gue mau ngomongin ya. itulah intinya ada senyawa yang Centrofin apa gitu loh deh. Iya, gue goblok tiba-tiba lupa gitu. Biasa tahu. Dan ya udah intinya pasti after lo berhubungan, even lo akan merasakan hal yang namanya senang dan lo lebih bisa untuk jernih untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Betul. Setuju nggak sama gue? Setuju kan, makanya gue selalu pernah bilang, mungkin nggak cuma gue sih, banyak orang yang bilang, even pasangan itu berantem, yaudah deh lo selesai lo di kasur, abis itu tuh biasanya langsung beres. Bener gak sih? Iya. Karena
Kadang gue juga kadang suka nggak ngerti gitu sama orang-orang yang mungkin umurnya jauh di atas gue dan lo kenapa sih? Lo kenapa gitu? Lo kenapa gitu? Lo susah banget kayaknya buat menyelesaikan masalah gitu. Lo kenapa sih? Ada apa yang kurang dari hidup lo gitu loh? Apa yang salah dalam hidup lo? Lo kurang itu apa gimana? Gue nggak ngerti. Kadang ya mungkin kuncinya adalah itu salah satunya. Betul. Bisa juga dia kangen pengen diperhatiin, bisa juga. Betul. Ya kan orang beda-beda ya kan. Nah kalau lo gimana tuh? Gue gimana apanya? Gimana lo emang tipikal yang lo suka kayak gitu kan? Iya, gue tuh sebagai orang atau perempuan lah ya, gue bilang overall gue tuh sangat yang menunjukkan rasa sayangnya gue, dan gue touchy banget orangnya. Oh lo tipikal yang PDA-nya tinggi? Oh, oke. Gue yang kayak misalkan nih, kalau gue cinta, misalkan gue pacaran sama lo, Misalkan gue pacaran sama lo ya, Iya. terus kayak gue pengen nyium lo, misalkan lagi di public place, tapi maksudnya di pipi gitu ya, gue bakal cium lo, karena gue ngerasa ya lo punya gue. Iya. Berarti lo tipikal yang lo punya gue dan ya udah lo bakal punya gue gitu. Iya, apapun yang punya gue. Tapi lo tipikal yang cemburuan gak sih? Bisa dibilang iya. Iya. Gue termasuk yang posesif dan cemburuan, tapi dalam batas wajar. Oke. Selama itu nggak misalnya gini, kayak lu misalkan cowok gue, terus misalkan lo cowok gue, terus kayak ya udah gue nggak mau lo terlalu banyak gaul sama stranger nih misalkan kan ini misalkan ya. Iya. Make sense. Iya, make sense kayak dan ya udah lo mesti accept gitu, karena ya kan gue juga terkadang gimana ya, beda banget kalau cowok tuh kalau terlalu baik gaul sama stranger ya, gue nggak tahu nanti apa yang terjadi di luar sana, dan gue kan apalagi sibuk ya notabene-nya. Begitu. Make sense. Iya sih, berarti lo tipikal emang yang harus menjaga banget nih retorika gue nih anjing gitu. Iya, itu gue. Dan ya udah gitu. Tapi gue juga tipikal yang nurut sama laki-laki. Oh. Jadi gue tuh ya misalkan gini, gue ngasih aturannya apa, lo ngasih aturan gue apa, ya udah gue kerjain. Contoh. Contohnya misalnya gini, ya udah media sosial lo gue pegang, ya is okay. Misalkan karena emang begitu sebelumnya gue sama mantan gue, Iya dah. dia megang semua sama media Kayak belum move sosial. on nih kayak dibahas mantan nih. Kan yang terakhir. Oh iya. Berapa lama pacaran? 3 tahun. Lama juga ya. Iya, gue nggak pernah bentar. Kan gue bilang sekali gue cinta banget. Yaudah. Oke. Let it flow aja. Maksud gue yang sudah lah. Betul. Jadi lo tipikal yang emang sayang banget. Kalau misalkan udah cinta sama orang dan satu ya cukup satu. Hebat. Tapi ngomong-ngomong soal FWB, karena lo lagi sedang berada di FWB Podcast. FWB menurut lo apa sih? FWB ya sesuai sama kayak apa sih singkatannya, udah friends with benefits. Tapi kayaknya ya kalau di sini aja udah notabene benefitsnya tuh udah kayak udah pasti tuh ke having sex arah sana. Iya. Itu menurut gue sih. Kayaknya kalau bener-bener benefit kayak sahabatan nih ya, bukan FWB, udah kayak sahabatan aja. Lo ngebantu bisnis gue misalkan. Apa? Bisnis. Ya misalkan lo ngebantu bisnis gue, atau misalkan lo partner kerja sama gue tapi nggak ada kata FWB kayak yang di situ. Nah, kalau FWB mungkin concernnya udah lebih ke yang mengarah ke intim kayaknya. Ya, make sense sih. Tapi lo pernah FWB nggak? Pernah dong. Berapa lama ya? Atau sekarang lagi sedang menjalankan sebuah hubungan FWB? Enggak. Gue punya cerita sebenarnya. Kenapa? Jadi gue tipikal perempuan yang kalau gue udah tertarik sama laki-laki, gimana caranya gue harus tidurin dia. Itu gue. Anjing. Kok anjing? Iya nggak apa-apa. Salah. Oke, terus? Kayak gitu. Terus gue tuh pernah kerja di salah satu kantor, gue nggak mau nyebutin kantornya ya nggak penting juga karena sih. nggak penting juga kan. Iya. Dan gue tuh gak pernah ngobrol sama bos gue itu, bener-bener gak pernah ngobrol. Jadi kayak ya udah cuma selewat doang lah, gimana sih. In the end akhirnya gue sama dia itu kontakan setelah gue resign dari kantor tersebut. Oke. Terus Alasan lo resign apa? ya karena gue udah bikin perusahaan sendiri dong. Oh gaya banget. Iya. Gue dibilang tengil dong ngomong ntar kalau gitu. Iya, maaf. Nah abis gitu gue itu penasaran, gue bilang sama sahabat gue cewek kalau gue pengen banget nih kayak tidurin dia gitu loh. Tidurin si bos lo ini? Iya. Apa nih? Make sense-nya apa maksudnya? Iya gue pengen aja kayak ada rasa penasaran. Lu pernah gak sih ngerasain kayak penasaran sama nih cewek? Oh iya. Kayak gue pengen banget nih tidur sama dia, kayak bukan award loh, kayak ya buat lo tuh kayak kebanggaan tersendiri lah. Kebanggaan sih, kayak menaruh kayak tertarik atau menantang.
hal yang Enggak menantang, cuma kayak ya gue bangga akhirnya gue bisa nyindir-nyindirin dia gitu loh. Paham kan maksud gue? Iya terus. Nah, di pertemuan pertama gue berhasil buat dia mabuk. Aku takut ya anjing. Terus tiba-tiba ada Gojek masuk ya kan. Terus? Ini atas nama ini ya. Apa yang dibawa pasti gua minuman gitu ya. Gue berhasil buat dia dimabuk di salah satu bar di Bandung yang ternama lah ya. Terus gue bilang sama teman gue cewek nih, berhasil kan? Gue bilang berhasil kan. Terus akhirnya situ cuma kayak kissing-kissing doang. Udah akhirnya ini fix gue dapetin nih. Pertemuan kedua biasanya laki-laki kan yang ngajakin, misalkan kayak minum bareng yuk. Misalkan di apartnya atau di kosannya. Ini gue yang bilang, gue ke apart lo ya. Gue udah bawain ini. Ya udah datang lah gue ke apartnya. Dan gue bawa wine. Terus ya udah terjadilah. Dan akhirnya sebenarnya buat gue nggak ketagihan sih, tapi kayak ya udah, kayak gue ngerasa proud aja. Ya udah gue bisa dapetin dia, udah selesai. Udah. Cabut habis itu. Ya buat gue udah cabut, udah nggak ada. Ya maksudnya gimana ya? Udah nggak ada rasa kayak baper sama dia tuh, nggak juga. Karena perasaan gue emang pengen cuma nyobain sampai situ aja. Dan setelah nyobain kayak jeng di luar ekspektasi, udah titik. Gue nggak perlu ceritakan di luar ekspektasi kenapa. Ya udah aman. Oke. Emang ya kalau gue sih gimana ya, melihat hal itu ya wajar-wajar ya. Setiap orang pasti punya hal yang anjing nih ngeliat nih orang gitu ya. Tapi kalau gue sih tipe yang nggak terlalu ambis banget sih tentang hal itu ya. Karena masalah tersebut lebih bisa untuk gue kontrol ketika tergantung siapanya sih. Karena gue tipe yang untuk susah memulai, bukan lebih jaim gue orangnya jaim banget. Oh gitu. Bukan jaim sih, lebih ke profesional aja. Gue juga sebenarnya bukan ambisius, tapi even kalau memang gue udah interest sama seseorang itu, gimana caranya gue putar 1000 cara untuk kayak, iya gue mau loh, kayak gitu. Make sense sih, tapi ya udah, ya nggak apa-apa sih. Maksud gue kalau misalkan dalam batas cara yang masih wajar ya, ya udah nggak apa-apa. Terus sekarang ada inceran lo nggak? Siapa dong? Ya gue nggak tahu. Aduh. Gue nanya. Lu aja gimana? Ayo. Anjing ini. Makan tuh sobat nganu gitu. Out of the record aja ya Min, kalau misalnya kita berdua ntar. Anjir. Karena gue sempet kayak gimana ya. Kadang gue sama followers gue ngerasa kayak ya serba salah sih, nggak juga gitu kan. Even kayak beberapa waktu lalu gue sempat review produk karena ada brand masuk ke gue. Yang fokus bukan ke brand ya, tapi ke personality guanya. Maksud gue kayak anjing nih gitu. Secara tidak langsung gue ngerasa kayak ini gue mulai masuk ke sexual harassment gue bilang. Cuman kalau buat gue ya bodo amat sih sebenarnya. Karena ya mau gimana, itu just like for the content kan. Tapi ya itu harus kebanggaan buat sebagai laki-laki kan sebenarnya. Secara harfiah dan secara tidak langsung mungkin sedikit ya. Enggak sedikit, tapi lu masakan kayak ini ya, orang nggak tahu lu siapa aja dengan melihat part bagian tubuh lu aja udah kayak kayak gitu, benar nggak? Iya, jadi kayak take a deep breath gitu ya. Oke. Rahim gue anget Min. Oh iya. Gue mau nanya sama lu. Kenapa? Rahim anget tuh apa sih? Aduh, gimana maksudnya tuh mungkin kayak maksudnya tuh kayak ya udah keluar dalam gitu kali maksudnya. Oh gue nggak tahu juga sih. Ya udahlah, agak lalu aja. Iya gitu kan. Ya, kadang gue komen kayak gitu kayak beneran nggak sih nih kita. Emang kalau beneran lo mau datengin satu? Ya enggak juga. Kirain. Ya, tergantung orangnya aja sih. Kalau misalkan gue gitu sama kayak lo. Kalau misalkan gue interest sama orang, gue akan lebih kayak ini nih bisa gue kasih jalan. Gitu. Tapi gue juga ngeliat orang juga. Maksud gue bukan orang yang gampangan juga. Dan gue lebih kayak ya gimana ya, susah sih. Kalau misalkan ditanya tipe lo kayak gimana Min, ya nggak bisa juga. Tergantung aja gitu. Iya sih, tapi mungkin kalau kayak tadi lo nanya kayak tipikal gue gimana, mungkin lo pasti lebih secara physically kan. Oh iya, pasti for the first impression ketika lo ketemu sama orang, lo tertarik sama orang, ya mungkin lebih ke fisik sih. Iya, karena bohong banget kalau lo nggak liat fisik. Tapi mungkin setelah itu lebih ke personality. Iya itu mungkin. Iya mungkin. Gue nggak suka apalagi cowok goblok. Aduh, gue benci banget. Gue pinter gak? Nih ya, first impression gue ketemu sama lo,
gue memang suka cara ngomong lo. Songong ya. Gue Nggak tenggel ya, gue tenggel ya. Enggak, cuma memang kayak bahasa lo tertata gitu. Kayak ini bukan gue bukan bahas masalah mantan, tapi semua mantan gue tuh overall kayak cara bahasa ngomongnya bagus. Gue suka cowok yang emang tata cara bahasa ngomongnya udah bagus, mannernya dipakai. Gue nggak suka cowok pecicilan. Kayak lo mau seganteng kayak Brad Pitt pun kayak kalau pecicilan udahlah. Nggak Pecicilan suka. tuh kayak gimana sih? Kayak gimana ya, pecicilan tuh kayak ngomong sembarangan, nggak diatur, nggak ada manner, terus kayak gimana? Lu pasti paham deh maksud gue pecicilan tuh gimana? Ya gitulah pokoknya. Gue suka intinya gue nggak suka. Intinya gue nggak suka aja gitu. Iya. Ya udahlah. Banyak yang bilang kayak lo so cool banget sih. Ya nggak gitu. Emang gue kayak gini orangnya. Iya ya benar. Susah. Gue dari dulu tuh dari SMP, dari ke SMA. Banyak orang yang nggak suka dan klik sama gue. Dan gue bisa bilang teman gue dikit. Karena mungkin mereka ngeliat gue kayak so banget sih ini orang gitu. Padahal ya emang gue kayak gini anjing gitu loh. Gue kayak nggak perlu untuk menjelaskan gue siapa, dan gue ngerasa kayak ya lu kalau mau teman sama gue ya ayo gitu ya. Tapi kebanyakan orang nggak cocok aja sama gue teman sama mereka gitu. Bukan gue sombong gitu, cuman kadang dari cara ngomongnya, kultur bercandaannya gitu nggak sesuai aja kadang. Ya gue nggak tahu sih apakah ini faktor apa gue beda, apa gue yang beda, apa gue yang salah, gue nggak tahu juga. Atau gue idealis banget orangnya, gue nggak tahu juga. Enggak deh, kayaknya kalau gue melihat lo ya, apa enggak? Gue nggak tahu ya cara orang melihat orang itu seperti kan beda-beda tuh. Tapi first impression gue ketemu sama lo, ya memang lo seperti itu sih kayaknya. Iya beneran. Kayak pembawaan bahasa tubuh, body language lo tuh emang begitu. Terus cara ngomong lo emang begitu. Iya. Iya jadi Ya kayak ini lu ngomong sama gue aja kayak ya udah iya. emang this is my voice. Iya this emang is me. lu. Gimik gue kayak gini gitu deh. Bahkan pas kayak kita nongkrong juga kayak ya udah itu emang lu gitu. Iya. Bener kan? Iya. Kayak nggak ada perbedaan ya buat gue ya. Ya emang lu begitu. Iya, the one and only. Dua kan only. Anjing gue songong banget. Ya emang lu kayak gitu. Apa nih? Ya mungkin untuk sebagian orang yang kayak yang lu bilang tadi kayak nggak suka sama lo, nggak masuk apa ya, nggak baperan mungkin, gue nggak tahu deh. Bener gak sih, gue nggak tahu. Iya, nggak tahu gue juga. Kalau gue juga nggak penting lah buat nanya. Ataupun nggak penting lah gue untuk gue tahu gitu. Tuh. Kayak nguras energi gue aja loh, nggak ada yang lain apa. Kalau mending kalau ngasih gue duit atau ngasih gue opportunity gitu kan, ya udah enggak. Gue dong yang nanya Min, Apa? kalau lu gimana? Ada FWB-annya nggak? Susah banget jawabnya. Nggak ada. Oh nggak ada. Gue lagi kayak galau gue. Oh lagi. Kalau mungkin kalau ada sobat nganu yang akhir ini seminggu belakangan ini ngeliat gue kayak ini si Admin kayak caper banget nih gitu. Lagi sepi aja gue. Kayak anjing, gue juga sebenarnya kayak gue butuh orang yang ada buat gue aja gitu. Karena yang kemarin tuh bukan kemarin sih, emang lagi nggak ada aja gitu. Bukan berarti gue nyari ya, enggak. Maksudnya ya mungkin lagi ini Tuhan takdirkan gue untuk ya udah lu sendiri dulu deh gitu. Karena kemarin gue mungkin terlalu rame hidup gue mungkin, atau guanya terlalu lupa mungkin, atau terlalu terlena sama nggak pulang-pulang misalkan gitu ya. Oke. Ya gitu lah, mungkin lo dikasih space untuk ya udah lo istirahat dulu deh Buat gitu. take your time lah ya. Iya, kadang gue nggak bisa memaksakan juga sih, karena banyak hal yang nggak bisa dipaksakan. Contohnya putus ya. Oke. Iya. Gue mau nanya nih. Kenapa? Tentang hubungan lo, boleh nggak? Boleh. Selama 3 tahun pacaran, apa yang ngebuat lo usai? Yang ngebuat gue usai. Sebenarnya prinsip sih. Jadi kayak gue belajar banget. Dalam hubungan tuh ego tuh harus banget diatur. Oke, ya. Terus kayak gue itu tipikal orang yang nggak pernah bisa marah sebenarnya. Nggak bisa marah. Susah banget. Tapi sekali yang marah tuh jelek dan luar biasa. Okay. Makanya gue tuh sangat mengatur untuk kayak sebisa mungkin kalau gue marah kasih waktu gue 15 menit. Abis itu baru kita ngobrol. Iya. Karena kayak ya supaya nggak terjadi hal yang enggak kan. Okay. Ada omongan yang mungkin gimana. Tapi ternyata setelah gue banyak ngalah sama dia nggak bisa ngalah. Itu sulit. Apa sih? Zodiaknya apa sih? Zodiak dia Virgo. Oke.
Padahal orang bilang kan Taurus sama Virgo tuh cocok banget. Oh nggak tahu ya, gue nggak terlalu percaya banget sih. Cuman kadang gue baca untuk membaca, oh dia tipe kayak gini nih. Just for to know aja, bukan berarti gue mempercayai hal tersebut, enggak. Sama sih gue juga. Itu karena gue yakin itu udah sebagai pop culture di Indonesia kan. Dan gue kayak beberapa waktu lalu gue sempet kayak gue bercanda-bercandain zodiak tuh rame tuh sebenarnya tuh kayak, emang kenapa bang? Ini kenapa bang? Gue bilang kayak, ya enggak, gue cuma bercanda buat fun aja, buat ngejatuhin siapa dan siapa gitu. Ya gitu aja sih. Terus gimana? Dan ego itu emang harus di press. Iya, kayak misalkan kayak karena kan kayak lu dan orang-orang lain tuh terlahir dari keluarga yang berbeda dong. Bener. Akhirnya kayak beda, ya kultur beda, cara didik yang beda. Iya. Terus kayak ditambah lagi apa ya, suku yang berbeda juga. Jadi kalau memang akhirnya lu dipertemukan dan akhirnya berhubungan, ya otomatis harus ada yang mengerti sama, ya saling mengerti lah bahasanya ya. Tapi di sini tuh kayak ya dia menganggap gue di sini nggak mau judgmental tapi orang. Ya tapi karena mantan gue kebetulan terakhir Batak, di Batak tuh kayaknya laki-laki tuh segalanya kali ya. Jadi kalau misalkan laki-laki ngomong apa, iya udah kayak lu mesti nurut akan hal itu. Katanya lu nurut, gimana sih? Iya, maksudnya nggak nurut tuh kayak banyak hal yang memang sebenarnya kan nggak semua hal itu harus diturutin ya. Ada juga yang harus mungkin kita negosiasiin jalan tengahnya apa. Oh biar gini nih ya, diplomatis. Oh nggak gitu, beda dong. Maksudnya gini, gue bukan tidak menghargai laki-laki, tapi tetap ada beberapa poinnya di zaman sekarang yang apa-apa tuh butuh obrolin. Koreksi. Bukan koreksi. Di negosiasi. Iya. Sampai pada akhirnya ketemu jalan tengahnya. Gitu. Ya, karena kita nggak hidup di zaman orang tua kita dulu ya. Iya. Iya, gue sempat ngerasain sih. Maksud gue pernah pengalaman gue ngerasa kayak di satu sisi, oke, gue ngalah nih. Tapi gue ngalah mulu gitu loh. Dan gue mencoba untuk ngertiin lo, untuk ngerti lagi dan lagi gitu. Tapi in the end of the day, gue ngerasa kayak kok gue makin diinjek-injek gini ya anjing gitu. Nah, jadi kayak bom waktu kan, Min? Iya, betul sekali. Dan gue ngerasa kayaknya ini orang gak ngehargain gue. Oke, sekali dua kali gue masih kayak tolong dong gitu. Contoh, ada orang marah pakai bahasa-bahasa kasar. Gue tipikal orang yang gak apa-apa gitu kalau bercanda ya. Tapi ketika lu udah marah, membawa hal itu kayaknya itu bakal bikin mental orang jadi kayak anjing nih gitu. Kok gue digini sih gitu. Ngedrop banget kan pasti. Lebih kayak bikin dia ya gimana ya, mental lu tuh kayak jadi kayak kena aja gitu. Dan gue ngerasa kayak nggak bener nih kayak gini gitu. Lama kelamaan tuh toksik nih kayak ada gini. rasa nggak terima lah intinya. Gue ngerasa kayak ya buat apa anjing lu ngomong sayang tapi kok cara lu kayak gini ya gitu. Ya gue ya mungkin karena marah ya, mengekspresikannya berbeda-beda. Cuman gue rasa hal itu nggak wajar aja sih kalau misalkan lu dijadikan sebuah budaya dan ya gue emang kayak gini. Ya emang nggak bisa berubah. Gue nggak suka. Nah, gue yang pernah sempat jadi permasalahan kayak, ya udah, kalau lo cinta sama gue, katanya lo sayang sama gue, lo terima gue apa adanya dong. Itu kata-kata menurut gue paling salah. Karena yang namanya, ini sih menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Ketika kita mencintai seseorang, ya base-nya kita berusaha memberikan yang terbaik, bukan cuma gitu-gitu doang. Kalau menurut gue sih. Ya. Gitu. Ya. Terus gue nggak setuju kalau ya udah terima gue apa adanya dong kayak. Tai, gue gak suka bahasa kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang terima apa adanya ya tergantung kondisi dan situasi sih sebenarnya. Enggak semuanya iya, tapi ada bahasa yang kayak masa sih kelakuan buruk lo pun tetap harus diterimain, kayaknya kan gak gitu ya. Iya, kalau sekali dua kali masih oke gak sih? Iya, dan kayak, tapi lu kasih tahu kan. Iya. Lu tuh gak boleh kayak gini coy gitu. Ya pasti dong. Iya. Maksudnya setiap orang pasti pernah salah, makanya kita remind. Tapi kalau di-remind berulang kali dan akhirnya dilakuin terus, rasanya pengen gue bunuh nih orang. Iya, sama kayak gue. Kadang sekali, dua kali, tiga kali masih ya udah gue bakal approach lu terus nih. Gue bakal menghargain lu. Gue coba menghargai lu biar lu sadar gitu. Tapi kalau misalnya lu kebangetan banget ya gue cabut deh. Nah iya kan. Lu cari orang lain deh gitu. Gue nggak sanggup deh sama lu gitu. Capek kan jadinya. Capeknya lebih daripada olahraga kan. Karena capeknya tuh capek hati jadi. Betul, yang gak kelihatan. Iya, karena ketika hati lo capek sama orang, hati lo udah kayak anjing capek banget nih. Efeknya sampingnya ke fisik. Jadi kayak ya udah fisik lo juga kena, capek juga. Mau ngapa-ngapain jadi males, otak lo jadi stres juga.
Jadi nggak produktif. Pokoknya nggak produktif sih intinya. Jadi nggak produktif aja gitu loh. Apapun yang lo lakukan jadi kayak kok kayak gini ya gitu. Apakah ini faktor atau gimana? Malah nanti lo jadi insomnia, lo nggak bisa tidur, mikirin hal-hal yang nggak seharusnya lo pikirin juga. Kerja berantakan, nggak bisa cari uang dan lain-hal. Iya, ya seperti itulah. This is life. Fuck love. Udah benar, gue nggak suka. Sekarang tuh gue lagi benci banget sama cinta-cintaan. Bahkan gue sampai FWB aja, FWB. FWB. Bener. Gue sampai pernah bilang sama sahabat gue, lama-lama gue beli laki-laki dah. Gue Gak, emang gak usah gini. Kadang tuh omongan gue yang bercandaan nih, gue sampai berpikir, iya gue sekarang udah kerja, udah kayak udah punya penghasilan sendiri, udah bisa berdiri sendiri, ya I can do it anything I want. Terkadang mikir, ya laki-laki buat apa? Karena kan prinsipnya gini ya, laki-laki tuh makin banyak uang butuh perempuan kan. Ya, tergantung. Nah, tapi biasanya begitu. Lihat dong zaman sekarang. Iya, Tapi kalau perempuan udah banyak uang, kadang ya udah bisa berdiri sendiri. Laki-laki ya buat apa sih kadang? Yang ada tuh nyusahin. Gitu, makanya gue pernah bilang kayak, ya udah gue beli laki-laki aja. Mau kayak gimana? Iya. Sini tante pelihara. Anjing. Bener dong. Nanti kalau mau dipelihara tante Lala, ya kirim CV aja. Ya ampun. Coba tanya sama Mimi nih gimana? Apa itu? Gimana cara kirim CV-nya? Ke gua dulu. Anjing nih. Komisi coy. Admin anjing nih. Aduh, pusing dah, marah banget. Tapi ya kadang so far ya mau gimana juga kan. Kita hidup ya harus kita jalanin. Ada positif, ada negatif, nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah. Bener kata lo juga, cewek semakin powerful, semakin nggak butuh cowok. Tapi kalau cowok semakin powerful, makin butuh perempuan. Nggak salah sih. Iya kan? Ya nggak salah. Kebanyakan di diri kayak gitu. Ya. Cewek yang udah bisa berdiri sendiri ya udah, laki-laki ya udah mana-mana datang pasti. Iya cewek, maksudnya datang tuh kayak ya kita bisa milih. Bisa kayak gue mau yang dia, gue beli, gue mau dia mau beli gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan lu laki-laki gitu punya banyak uang, ya pasti ceweknya lu makin butuh perempuannya gila-gilaan. Iya, make sense. Dan terakhir nih, ini udah 30 menit ngobrol gitu, nggak terasa ya. Iya. Ada pesan atau kesan untuk para pendengar mungkin? Silahkan. Apa ya, kesan dan pesannya buat para pendengarnya Sobat Nganu nih. Asli ini adminnya seru banget. Sampai emang adminnya ganteng banget tuh. Kalian yang basah ya, sering banget basah kan. Kalau lihat kukunya ya udah aduh. Tapi emang asli adminnya seru banget. Adminnya kayaknya pintar banget juga, ganteng juga, badannya juga bagus kok. Ya kalian bayangin aja lah. Jangan gitu dong. Lu makin gimana ya? Makin lahir mereka. Makin lahir. Ya gue duluan dulu ya. Soalnya udah mau gue pelihara nih. Nih. Ibarat kalau orang tuh udah harus ngirim CV dulu. Kalau gue udah pakai orang dalam. Iya, dia udah punya udah punya orang dalam langsung. Jadi dia udah mau dipelihara langsung nih. Anjing. Oke. Terima kasih untuk for impressionnya, untuk penilaiannya, untuk ngobrol di session sore hari ini. Dan apa lagi ya? Terima kasih udah jauh-jauh untuk datang ke sini gitu. Sama-sama. Aduh. Sorry banget kalau gue ngerepotin ataupun ada kata-kata salah. Yang positifnya diambil, negatifnya ya buang-buang jauh-jauh aja buat semua. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua Sobat Nganu dan apalagi yang sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram lo di mana? Follow Instagram gue di @luandalareza, LUANDALAREZA. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overfb. Iya. Takut keceplosan ngomong Instagram. Iya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua yang pada punya cerita hubungan friends with benefits bisa langsung DM di @FWB Podcast. Ya siapa tahu nanti kita bisa gue bacain cerita kalian bisa gue bacain di FWB Podcast. Oke. Sekian dari untuk episode kali ini. Terima kasih Onti Lala sudah mampir, dan di sini gue Mimin pamit undur suara dan dadah, sampai ketemu Sobat Nganu. Ingat ya, itu Miminnya ganteng abis, badannya oke banget, wangi pula. Oke, bye. Bye.